Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kita tetap dapat berjumpa dalam ibadah meski secara online. Kita percaya meski keterbatasan saat ini menjadi penghalang untuk kita bertatap muka, namun kasih Kristus adalah kasih yang tak terbatas oleh apapun. Marilah dengan penuh rasa syukur kita awali ibadah minggu ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nats pembuka untuk ibadah hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudaraku yang terkasih, Allah berkuasa menyelesaikan segala pergumulan kita. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Untuk itu, teruslah ingin dekat dan mendekat kepadanya. Biarkan tangan kita dipegang oleh Tuhan, Sang Juru Selamat, sepanjang jalan kehidupan yang ringan dan berat. Ingin selalu dekat padamu,
Mari kita mengakui dosa di hadapan Allah, kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami masih terus merutuki kehidupan kami karena berjalan tidak sesuai dengan harapan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika keterbatasan-keterbatasan kami membuat kami terus-menerus marah, tidak terima dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami lalai untuk terus bersyukur atas apa yang ada di hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kehidupan kami sungguh jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kiranya ya Bapa, Engkau membantu kami untuk memperbaharui diri. Kiranya Bapa, Engkau terus memampukan kami untuk mengenali diri kami, untuk mengenali kehendak-Mu, dan mau terus berproses memulihkan diri kami agar dapat semakin serupa dengan Tuhan. Hapuskanlah doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan anugerah-Nya seturut dengan Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk masuk dalam pelayanan firman, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemberi kehidupan, kami bersyukur untuk peribadatan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kehidupan kepada kami, dan kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk terus memperbaharui diri kami melalui peribadatan, melalui firman yang akan kami dengarkan. Kiranya ya Bapa, Engkau mengurapi kami, setiap pembaca bacaan Alkitab, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar apa yang keluar dari mulut kami seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan juga kami setiap yang mendengarkan untuk dapat memahami firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20, ayatnya yang 19 sampai dengan 31. Yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara yang terkasih, seringkali damai sejahtera kita bayangkan dapat hadir di hidup kita ketika hidup kita berjalan dengan sempurna. Kalau semuanya baik-baik saja, maka ada damai sejahtera di sana. Namun, pengalaman hidup, realita kehidupan justru menampilkan sesuatu yang berbeda. Tidak ada keadaan yang sempurna. Tidak ada hidup yang baik-baik saja. Tetapi bukan berarti tidak ada damai sejahtera di sana. Damai sejahtera justru dapat kita rasakan ketika kita dapat menerima ketidaksempurnaan. Kira-kira itulah yang saya pelajari sependek umur saya 26 tahun, saya belajar menerima ketidaksempurnaan saya. Saya lahir sebagai anak kidal, karena waktu kecil, waktu lahir itu saya lahirnya 5 kilo Bapak Ibu. Kepala saya sempat nyangkut di rahim ibu saya dan kemudian dokter harus menarik bagian tangan kanan saya yang akhirnya mengganggu pertumbuhan tangan kanan saya. Jadi saya itu tangannya yang kiri sama yang kanan tuh gak sama panjangnya. Saya belajar menerima kondisi ini sepanjang kehidupan saya. Waktu kecil seringkali saya nggak damai sejahtera karena kondisi ini. Karena saya sering diledekin. Apalagi karena saya nggak bisa hormat dengan baik kalau lagi upacara. Lucu memang kalau saya ingat sekarang, tapi dulu rasanya tidak lucu. Dulu rasanya menyebalkan sekali. Saya tidak pernah damai sejahtera setiap hari Senin pagi-pagi, apalagi kalau jadwalnya upacara. Namun ternyata ketika kondisi jadi anak kidal dengan tangan yang tidak sempurna ini saya terima, saya bisa menemukan hal-hal yang membuat saya bahagia dan juga damai sejahtera. Karena di balik ketidaksempurnaan saya masih punya hal-hal baik, minimal minat-minat yang baik yang saya kembangkan yang bisa mengisi kehidupan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada banyak hal mungkin yang membuat kehidupan kita terasa tidak sempurna. Bahkan perjalanan Yesus sebagai juru selamat pun seringkali bisa kita lihat sebagai perjalanan yang tidak sempurna. Yesus Kristus yang namanya juru selamat, mungkin di benak banyak orang, juga terutama di benak murid-muridnya, tidak pernah terbayangkan bahwa juru selamat itu jalan hidupnya seperih itu. Bahwa dia harus menderita, dia harus dihina, disalib, dan juga mati untuk jadi juru selamat. Bayangannya kan kalau jagoan itu pokoknya menang, dan menang ya. Hidup dalam cerita kemenangan, hidup dalam cerita hidup yang sempurna. Tetapi Yesus juga memiliki ketidaksempurnaan dalam perjalanan hidupnya. Dia harus mengalami hal-hal yang sakit, dia harus mempunyai luka-luka, kegagalan di hadapan para muridnya, di hadapan dunia, tetapi justru itulah yang membuat dia dapat menjadi pembawa damai sejahtera. Hari ini kita membaca bagian Alkitab di mana Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dirinya yang sudah bangkit tetapi tetap punya bekas-bekas luka. Luka-luka itu tidak hilang dari tubuhnya. Ketika ia bangkit, Allah tidak menghilangkan lubang di tangannya ataupun di lambungnya. Luka itu tetap ada. Tetapi luka itu justru menyatakan, betul-betul menyatakan kuasa Allah atas penderitaan, atas kematian. Kehadiran Yesus di ruang di mana para murid berkumpul itu adalah sebuah upaya untuk menyatakan solidaritasnya kepada para murid. Saat itu saya yakin para murid juga terluka. Mereka merasa kehidupan mereka tidak sempurna karena mereka harus mengalami kejadian traumatis. Bagaimana guru yang menjadi panutan kehidupan mereka justru dihina, justru diperlakukan tidak adil. Dan bagaimana mereka sebagai murid-murid harus mengalami perasaan takut, hidup di tengah tekanan. Dan mereka mungkin juga membayangkan, wah saya pun akan mengalami
perjalanan hidup seperti itu. Wah, bisa saja setelah ini kami nih giliran satu-satu disalib. Ketakutan-ketakutan itu begitu kuat mencekam mereka. Dan Kristus tahu bahwa murid-muridnya dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh luka-luka traumatis karena mengikut Dia. Dan Kristus hadir di sana untuk menguatkan mereka bahwa luka-luka itu tidak menghilangkan damai sejahtera di hidup mereka. Justru luka-luka itu dipakai Kristus untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka. Bahwa mereka ini orang-orang yang terpilih, yang akan dipakai oleh Tuhan menyatakan damai sejahtera bagi dunia. Pada ayat 22 dikatakan bahwa Kristus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Kemudian perkataannya dilanjutkan dengan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kristus memberikan kuasa untuk menyatakan damai sejahtera, untuk menegur orang, untuk mengarahkan kehidupan orang ke arah yang lebih baik melalui para muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita mau menerima pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, ketika kita mau menerima penderitaan kita, luka-luka kita hadir dalam hidup kita, Kristus, Allah, akan membantu kita untuk pulih dari luka-luka itu. Akan membantu kita untuk mengenali siapa diri kita. Untuk mengenali keberadaan kita di dunia ini sebenarnya untuk apa. Memang butuh proses untuk menerima luka-luka kita. Butuh proses untuk menerima ketidaksempurnaan di dalam perjalanan hidup kita. Seringkali pengalaman buruk membuat kita terlalu kecewa dan terlalu takut untuk berpulih, untuk berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Pada bacaan bagian Thomas, seringkali Thomas ini dibilang sebagai murid yang tidak beriman, karena ia meragukan kesaksian teman-temannya atas kebangkitan Kristus, bahwa Kristus telah bangkit dan ia menang atas kematian. Memang terkesan begitu, tetapi saya setuju dengan tafsiran yang ada tertulis dalam Dian Penuntun yang ditulis oleh Pendeta Lydia, bahwa mungkin respon itu juga hadir karena Thomas ingin mengalami perjumpaan secara langsung dengan Kristus. Thomas ingin mengalami apa yang dialami oleh kawan-kawannya. Thomas ingin Kristus langsung menyatakan kebangkitannya di hadapan dirinya, agar ia bisa diangkat dari perasaan takut, dari perasaan ragu yang begitu kuat yang menekan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita juga pasti pernah menjadi seorang Thomas untuk bidang-bidang kehidupan yang lain. Ketika kita pernah kemalingan, entah rumahnya kemalingan, kita pasti akan semakin sulit untuk merasa aman di rumah. Kita akan pasang, kalau yang bisa bayar satpam, kita pasang satpam deh di rumah. Atau kita pasang CCTV. Bahkan kalau perlu kita pasang anjing penjaga deh, kita pelihara anjing untuk jagain rumah kita. Karena kita takut kemalingan lagi. Bagi orang yang rasa percayanya terhadap teman pernah dihianati, kita akan pilih-pilih untuk percaya lagi sama orang lain. Bagi orang yang pernah mengalami teror akan keberadaan dirinya sebagai ras atau suku tertentu, tidak mudah untuk bisa merasa aman, untuk bisa merasa nyaman tinggal bersama orang yang berbeda. Akan ada perasaan was-was karena mengingat pengalaman-pengalaman buruk, perjalanan ketidaksempurnaan dalam kehidupan mereka. Itu hal yang wajar. Itu hal yang lumrah menjadi respon
dari manusia ketika ia pernah mengalami pengalaman buruk. Tetapi hal yang menarik adalah ketika kita mau melampaui rasa takut, melampaui rasa ragu, melampaui rasa tidak aman, kita dapat menemukan Kristus. Kita dapat menemukan damai sejahtera. Karena Allah akan hadir dalam hidup kita. Allah senantiasa mau menyapa kita. Hal yang menarik dari bacaan kita saat ini adalah bagaimana Kristus bisa hadir ketika para murid justru bersembunyi di ruang-ruang yang tertutup. Saya membayangkan mereka tuh punya markas gitu ya, punya markas di mana mereka biasa berkumpul. Mereka tutup rapat-rapat semua pintu, semua jendela supaya tidak ada orang yang tahu mereka di situ. Mereka bersembunyi dari kalangan orang-orang Yahudi yang memang membenci Yesus dan menyalibkan Yesus. Tapi tempat yang tertutup itu pun bisa ditembus oleh Yesus. Tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana cara Yesus masuk ke sana. Karena nanti justru kita kebingungan membayangkannya gimana. Tetapi saya mau melihat, menghayati teks ini sebagai suatu tanda, suatu kita dapat menarik makna bahwa Yesus punya kuasa untuk hadir ke dalam hidup kita walaupun kita bersembunyi dari Dia. Walaupun kita menutup hati, telinga, diri kita dari dunia luar, dari kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan kita, tetapi Kristus bisa hadir dalam hidup kita. Karena Ia memang punya kuasa untuk menyampaikan damai sejahtera di hidup kita. Berkali-kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu ketika Ia berjumpa dengan para murid. Memang kata-kata damai sejahtera bagi kamu ini seperti sapaan bagi orang Yahudi. Shalom, seperti sapaan. Tetapi ketika sapaan itu diulang berkali-kali, termasuk ketika Kristus berjumpa dengan Thomas, saya meyakini bahwa pesan ini, sapaan ini adalah suatu penguatan dari Kristus untuk mereka, murid-muridnya, yang tengah ketakutan, yang tengah terluka, yang belum bisa menerima ketidaksempurnaan dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai murid Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman buruk, pasti pernah mengalami ketakutan-ketakutan ketika kita memilih jalan hidup sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai seorang suami atau istri yang mengakui Kristus sebagai dasar hidupnya, atau sebagai anak-anak yang mau dibimbing orang tua dalam kehidupan iman Kristen. Kita semua pasti pernah mengalami hal-hal sulit, hal-hal buruk, hal-hal tidak sempurna yang tidak kita harapkan di hidup kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan damai sejahtera di sana. Karena sejatinya kita adalah penerima damai sejahtera. Ketika kita beriman di dalam Kristus, kita akan menemukan damai sejahtera itu melalui setiap pengalaman hidup yang sempurna maupun tidak sempurna yang mau kita terima menjadi bagian akan diri kita. Saya bukan Esther Novaria kalau saya tidak menerima diri saya yang lahir sebagai anak kidal. Bapak Ibu Saudara bukan diri Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu tidak menerima pengalaman sakit, pengalaman penolakan, pengalaman dihianati, ataupun pengalaman-pengalaman buruk lainnya di hidup Bapak Ibu Saudara. GKI Kebumen tidak akan menjadi gereja Kristen Indonesia Kebumen jika tidak menerima segala pengalaman yang hadir di dalam perjalanan iman sebagai pelayan Kristus di dunia. Kita semua harus belajar menerima ketidaksempurnaan hidup kita untuk dapat merasakan damai sejahtera yang Allah hadirkan di hidup kita. Dan kita perlu belajar dari Kristus bahwa kita pun dapat menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang lain. Kita yang terluka ini, kita yang tidak sempurna ini dapat juga dipakai oleh Kristus untuk menyatakan damai sejahteranya.
sama seperti para murid, sama seperti sosok Thomas ataupun Petrus yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah tidak meragukan ataupun tidak percaya kepada Yesus, tetapi tetap dipakai untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Kita pun bisa. Para murid menjadi pembawa damai sejahtera sampai lahirlah kehidupan kekristenan, lahirlah jemaat mula-mula. Karena mereka mau menerima ketidaksempurnaan dalam kehidupan mereka dan mereka mau menerima anugerah damai sejahtera dari Allah yang memampukan mereka untuk mewartakan kasih di dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah berproses dengan segala ketidaksempurnaan di hidup kita. Jangan terus bersembunyi, karena kalaupun kita sembunyi, tapi Allah sudah pilih kita untuk menyatakan anugerah damai sejahteranya, maka kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak bisa tolak. Ia akan hadir di tengah hidup kita. Di tengah hati, telinga, ataupun diri yang tertutup itu, ia akan tetap hadir, menyatakan damai sejahteranya. Untuk itu, terimalah, syukuri, dan wartakan itu kepada dunia. Wartakan damai sejahtera melalui laku, kata, dan karsa Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami yang tidak sempurna ini, Engkau senantiasa dapat hadir, menganugerahkan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah ya Bapa, damai sejahtera itu kami pakai untuk juga membagikan kesukacitaan, kekuatan kepada saudara-saudara di sekitar kami, kepada dunia yang membutuhkan penguatan dan penghiburan. Pada saat ini ya Bapa, kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat GKI Kebumen dalam segala kondisinya, jika ada yang sedang sakit ataupun ada dalam pergumulan pribadi maupun keluarga, kiranya ya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka. Engkau melawat mereka, menguatkan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam segala pergumulan dan sakit, damai sejahtera Tuhan dapat senantiasa dirasakan melalui orang-orang terkasih, melalui kehadiran Tuhan yang selalu menguatkan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk keadaan negara kami tercinta Indonesia, di tengah segala pergumulan, di tengah segala usaha untuk menghadapi pandemi. Nyatanya saudara kami di Nusa Tenggara Timur juga harus berjuang ekstra untuk menghadapi bencana alam, yaitu banjir bandang dan juga angin badai yang menimpa hampir menyeluruh
kawasan NTT, kiranya ya Tuhan, Engkau hadir memulihkan mereka. Kiranya setiap pihak yang punya peran untuk menangani bencana ini dapat memaksimalkan kinerja mereka. Kiranya Tuhan menguatkan setiap masyarakat yang terkena dampak secara langsung, yang rumah-rumahnya hancur, yang tempat pekerjaannya hancur, bahkan juga yang kehilangan orang-orang terkasih karena bencana ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau menguatkan mereka, Engkau menemani mereka menghadapi kondisi-kondisi sulit ini. Biarlah kasih Tuhan menjadi harapan bagi mereka dan menjadi penggerak iman untuk terus berupaya. Dan juga pakai kami ya Tuhan untuk saling mendoakan, untuk dapat memberi bantuan bagi yang mampu, dan untuk terus saling memperhatikan dengan perasaan empati atas kondisi dari saudara-saudara kami di NTT. Kami juga berdoa untuk pemerintah di pusat maupun daerah agar dapat bekerja sama dengan baik untuk menangani kondisi bencana alam ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKI Kebumen, untuk para pelayan, pendeta, penatua, dan segala aktivis yang terus berjuang tetap melayani di tengah keterbatasan karena pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber sukacita, Engkau yang menjadi kekuatan untuk terus mewartakan kasih Tuhan melalui peribadatan, melalui karya-karya pelayanan, agar setiap jemaat-Mu dapat senantiasa merasakan sapaan kasih Tuhan melalui pelayanan GKI Kebumen. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menjadi penuntun hidup kami, yang senantiasa memulihkan diri kami, dan menjadi sumber kesukacitaan bagi hidup kami. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memberikan persembahan ini dengan menyanyikan lagu PKJ 203 ayat 1 dan 2. Ada damai sejahtera Allah. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Engkau telah pelihara kami, Engkau limpahi kami dengan kemurahan, kebaikan, dan berkat. Saat ini kami bawa persembahan kami ini ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan agar berkenan kepadamu. Pimpin kami para majelis dalam mengelola persembahan ini,
agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu galis bagiku, jadi harta yang besar. Pernah ku diliputi gelap, namun Allah beri terang, dan damai milikku tetap, karena surgaku jelas. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu galis bagiku, jadi harta yang besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.